sampai apa namanya kakinya bengkak karena itu karena lamanya misalnya dalam bagian-bagian sholat itu atau karena banyaknya rakaat misalnya karena rukuknya juga lama kemudian sujudnya lama atau bacaan-bacaan yang lama misalnya setelah Fatihah kemudian surat-surat yang panjang atau karena rakaatnya yang banyak. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu menggambarkan bahwasanya bagusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat. Maka beliau mengatakan wala yus'alu, jangan ditanyakan tentang bagusnya sholatnya Rasulullah dalam hal panjangnya bacaan dan lamanya beliau berdiri. Ini menandakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat itu lama di dalam berdirinya dan juga panjang di dalam bacaan sholatnya. Nah, ini artinya apa? Nabi itu menyedikitkan rakaat, tapi memanjangkan dan melamakan sholat di dalam bacaan dan berdiri. Nah kemudian di zaman sahabat-sahabat seperti misalnya di zaman sahabat Umar bin Khattab, itu sahabat diajak sholat lama, berdiri lama sudah banyak yang klesotan. Nah, sudah banyak yang nggak mampu, nggak kuat. Kemudian beliau beristihad. Istihadnya apa? Istihadnya waktunya tetap. Artinya waktunya tetap yang dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Quran itu kan ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaih warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Selimut di sini kalau Nabi itu ya dalam keadaan takutan kemudian beliau diselimuti oleh istrinya. Tapi ahli tafsir mengatakan di antara selimut yang bagi kita itu kita bisa diselimuti oleh dunia sehingga mau bangun saja kadang-kadang aras-arasan, rasanya pengen mancal terus. Maka dikatakan oleh Allah qumil laila, bangunlah di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi sebetulnya Allah itu rindu kepada kita dan pengen kita itu di malam hari sowan kepada Allah. Jadi illa qalila, kecuali ya silahkanlah kata Allah kalau mau istirahat, tapi sedikit saja kata Allah. Nah sedikit yang bagaimana diterangkan oleh Allah nisfahu, ya separuh-separuh lah, karena waktu sudah saya berikan. Ya 50-50, yang separuh untukku kata Allah, separuh untuk kalian. Jadi ini adil kayaknya. Jadi kalau Allah itu kemudian minta, karena kita sudah dikasih hidup, sudah dikasih waktu oleh Allah, ya sudah boleh kalau istirahat, maka separuh-separuh, separuh untukku, separuh untuk kalian. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Separuh berarti kalau kita misalnya dari mulai jam taruhlah jam 7, jam 8 sampai dengan jam 4 berarti berapa? 8 jam ya. Nah, 8 jam berarti kalau 50-50 berapa Bu? 4 jam. Jadi yang diharapkan Allah itu 4 jam kita ibadah malam, 4 jam untuk tidur. Itu sudah fair. Sudah adil. Awin kusminhu qalila, atau ya sedikit aja yang untuk istirahat. Jadi ya sudah kurangi. Yang diperbanyak untuk Allah, karena memang waktu itu milik Allah, kita hidup juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dicontohkan oleh Nabi itu misalnya tadi 4 jam ibadah itu non-stop berdiri terus. Kuat mboten, Bu? Makanya kemudian disifati oleh Aisyah itu sampai kakinya bengkak, saking lamanya dan saking bagusnya bacaan Rasulullah.
Nah, kemudian di zaman Umar itu melihat kok kelihatannya sudah berdiri aja oyak-oyok. Loyo, nggak mampu. Kemudian ijtihadnya Umar, ya sudah, daripada malam itu nggak untuk qiyamul lail, lebih baik qiyamul lail tapi di ponto-ponto. Jadi 2 rakaat kemudian istirahat. Nanti lagi semangat lagi, bangkit lagi, sholat 2 rakaat, nanti sampai istirahat lagi. Nanti sudah semangat lagi, bangkit lagi 2 rakaat, istirahat lagi. Makanya banyak istirahat inilah yang disebut sebagai tarawih. Kenapa, Bu? Tarawih. Jadi tarawih itu artinya sholat yang banyak istirahatnya. Nah, sekarang malah tarawih itu banter-banter. Ekspres. Jadi tadi makna tarawih itu aslinya sholat yang diselingi dengan banyak istirahat. Karena tadi sebetulnya Allah menghendaki kita itu 50-50, separuh untuk istirahat, separuh untuk sholat. Kira-kira mampu mboten, Bu? Kalau kita nuruti Quran banyak nggak mampunya. Untung kita itu punya nabi yang luar biasa sayang kepada kita. Sayang kepada kita apa buktinya? Ngasih diskon kepada kita. Diskonnya luar biasa besar-besaran. Banyak sekali. Big sale. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya was subha jamaah faka'annama ahyal lail kulluhu. Barang siapa yang sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah, seakan-akan dia qiyamul lail semalam suntuk. Nah, kira-kira ini masih mau dinyang lagi mboten? Kalau sudah dikasih diskon ini besar-besaran kok masih dinyang lagi, ya? Nah, ini diskon luar biasa. Karena apa? Karena maunya Allah itu aslinya 50-50. Kalau 8 jam ya 4 jam untuk Allah, 4 jam ya untuk kita. Tapi Nabi tahu bahwa umatnya ini umat yang males. Kerjaan siang hari juga banyak, pikirannya juga macam-macam. Ya sudah, kata Nabi, diskon. Jaga sholatnya dengan berjamaah, isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah. Faka'annama ahyal lail kulluhu. Maka seakan-akan dia qiyamul lail semalam suntuk. Insya Allah. Mudah-mudahan ini enggak dinyang lagi. Kalau dinyang lagi enggak tahu ini Nabi itu bagaimana. Saya kira itu. Nggih. Ada lagi? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hingga kini dengan kondisi saya, Nggih. saya kalau sholat sujudnya tuh nggak sempurna. Berarti nggak Nggih. Tapi kalau saya duduk, Nggih, duduk terus bisa duduk di naik lah. nggih. Jadi ya saya sujudnya begini. Jadi nggak sempurna. Nah itu gimana itu? Kan itu kan kondisi saya. Nggih. Jadi dalam Quran itu sudah sangat jelas inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Jadi ketika kita dihadapkan dengan kesusahan, maka di saat itu pula pintu kemudahan dibuka. Itu prinsipnya. Jadi apapun ibadah kita, ketika kita tidak bisa melakukan secara sempurna karena kondisi tertentu, apakah sakit, apakah sudah sepuh nggak bisa gerakan intikal, perubahan antara gerakan dari berdiri ke sujud dan lain sebagainya, maka kita sholat dengan sebisa mungkin, dengan duduk,
dengan isyarat. Nah, duduk ya tadi kita misalnya mau ruku ya isyarat ruku sebisa mungkin kita menyerupai bentuk ruku. Sujud juga sama, kita menyerupai bentuk sujud yang paling dekat. Jadi dipaksakan agak beda dengan gerakan ruku. Kalau ruku sekedar misalnya dengkluk sedikit, maka sujud agak dalam lagi. Itu diantara hal-hal yang diterangkan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi hukum fikihnya kemudian ada keringanan, ada rukhsah karena kondisi dan dalam keadaan yang tertentu. Seperti sering saya sampaikan, dalam keadaan sakit misalnya sudah hanya tidur saja, tidak bisa bangkit, tidak ada yang membantu, sementara waktu sholat sudah masuk, ya sudah kita sholat dengan keadaan apa adanya. Mungkin pakaiannya masih kotor, badannya masih ada najis, atau kita hanya bisa untuk tayamum, ya kita tayamum kemudian sholat takbir Allahu Akbar meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Mungkin kita pas posisinya ranjang bed kita menghadap ke utara, ya sudah sebisa mungkin. Atau kalau memungkinkan kita di takbir awal kita arahkan menghadap kiblat, kemudian setelahnya terserah. Atau dari awal memang sudah nggak bisa, ya nggak apa-apa. Asal tadi sholat dalam keadaan apa adanya. Itu dalam fikih disebut sebagai qasrus sholat, memotong sholat. Jadi yang asalnya syarat kemudian dipotong. Syarat itu kan banyak. Syaratnya sholat harus suci dari hadas besar, hadas kecil dengan cara wudhu atau tayamum atau besar dengan mandi besar. Kemudian syaratnya sholat lagi bersih badan, pakaian, tempat dari najis. Kemudian syaratnya sholat lagi adalah satrul aurat, menutup aurat. Syarat sholat lagi adalah menghadap ke arah kiblat. Itu syarat-syarat sholat. Tapi dalam keadaan tertentu itu dipotong, dipangkas. Ya yang paling bisa saja kita lakukan. Oh misalnya kita bisa tayamum, ya sudah kita tayamum saja. Nggak bisa untuk membersihkan diri karena nggak ada yang membantu, ya sudah sholat dengan apa ada. Jangan kemudian malah menjadi alasan ini pakaian saya nggak bersih, kemudian alasan malah tidak sholat. Nah ini yang sering kita jumpai. Makanya kita harus paham, dan kalau ada orang begitu kita fahamkan, kita kasih ilmunya bahwa sholat boleh dalam keadaan apa ada, karena itu terpaksa atau rukhsah. Saya kira itu cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Arami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawlim minal ahwali Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrij alal muslimin Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.